PT John Lynn Group merupakan perusahaan yang bergerak di banyak bidang di Kalimantan yang tentu menjadi incaran untuk fresh graduate dan juga job seeker. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen PT John Lynn Group? Kita akan berdiskusi dengan Rizky Firmansyah, Asisten Manajer Training Center Program and Development PT John Lynn Group. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berbicara mengenai seputar lingkungan kerja di PT John Lynn Group, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen PT John Lynn Group. Halo Rizky. Halo Daim, Wah, gimana kabarnya apa Ki? kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Wah, ini posisi lagi di mana sekarang Ki? Saya kebetulan lagi numpang di kantor nih Daim, Oh, siap ya, siap siap. karena kebutuhan sinyal. Oke. Di kantor dalam artinya di Kalimantan ya Ki ya? Di Kalimantan, betul. Kantor pusat Oke. kita di Kalimantan saat ini. Oh, di Kalimantan, tepatnya di mana Ki? Kalimantan Selatan, Batu Licin. Oh, betul. Oh, berarti di Nah, situ kantor pusatnya ya Ki ya? kantor pusatnya dulu di Jakarta di SCBD, Ah, tapi sejak tahun 2019 kita Jonin Group udah mulai bikin kantor di sini dan semuanya oh, yang tadinya di Jakarta dipindahkan ke sini semua. Tapi saat ini masih ada kantornya di Jakarta sebagai kantor perwakilan aja oh, untuk kantor urus perwakilan pajak aja. dan Oh, lain-lain gitu. tapi kenapa dipindah ya Ki ya? Karena bisnisnya lebih banyak di Kalimantan ya, jangan-jangan. Betul, karena Oh, bisnisnya lebih hmm, banyak di Kalimantan. Makanya hmm. mau fokusnya di sini aja. Makanya banyak orang-orang yang dulunya tinggal di Jakarta, Oh, yang mereka milih masih kerja di Jonmin, ah? akhirnya sekarang ya domisilinya di sini. Oh gitu. Banyak Iya, banyak. iya, iya, iya. Oke, nah Ki, mungkin ya Yap, kali ini mau diskusi terkait dengan yang pertama terkait dengan PT John Lynn Group, Ki. Apalagi kan yap, yap. kemarin Presiden baru meresmikan salah satu pabrik biodiesel ya, Ya, John Lynn. ya. Nah, ini pasti ini wah prospek yang menarik untuk teman-teman yang sedang mencari kerja ataupun mau bekerja di John Lynn begitu kan. Terus di segmen kedua nanti bicara terkait dengan program rekrutmennya gitu, supaya teman-teman mendapatkan edukasi yang baik gimana sih rekrutmen di PT John Lynn Group. Dan Siap. kemungkinan akan ada rekrutmen ya Ki ya? Insya Allah di 2022 Hmm, karena tadi ada hmm, biodiesel, terus hmm. juga kita mau buka kawasan industri dan juga Oh, memang lagi mengembangkan hmm, banget di sektor agro, hmm, lagi buka banyak lahan juga. hmm. Kayaknya 2022 itu nanti akan banyak rekrutmen di sini, Dan. Oh, siap-siap. Wah, Mm-mm. ini menarik nih. Nah, Ki, mungkin sebelum mulai nih, Ki, mungkin nanya Mm-mm. pribadi dulu nih, Ki. Posisi dan Siap. pekerjaan sehari-hari apa aja, Ki? Nah, Posisi saya seperti yang disampaikan tadi sama Daim, saya hmm, saat ini di asisten manajer hmm, John Lynn Institute, hmm, asisten manajer program and development di hmm, John Lynn Institute. Jadi John hmm. Lynn Institute itu sebenarnya departemen baru Ya, berdiri di awal 2021 yang hmm, kita fokus untuk memberikan development dari sisi soft skill ataupun hard skill untuk hmm, seluruh hmm, karyawan yang ada di John Lynn, all hmm, unit gitu. Nah, kalau kesehariannya saat ini ya karena saya basicnya di training dan juga hmm, ditempatkan di program and development, jadi ya salah satunya ngisi training, terus hmm, bikin program training gitu untuk seluruh level, hmm, kemudian juga mengeksekusi program training itu hmm, sampai kita eh, apa memplanningkan hmm, kapan training itu dijalankan, kemudian bagaimana training itu dijalankan dan apa hmm, outputnya nanti buat unit atau buat setiap orang yang ikut training kita. Gitu. Jadi hmm. ibaratnya kayak saya ini sekarang jadi trainer internalnya di John Lynn. John Lynn. Oh, oke. John Lynn, Berarti setiap karyawan John Lynn insya Allah akan ketemu Rizky gitu ya? insya Allah. Baik yang existing sama yang baru Baru kayaknya ya? saluran nanti lewat John Lynn Ya, Institute semua. ya, ya pasti habis rekrutmen ya mungkin ada training-training ya. Ya training lain pasti akan Iya. ketemu ya, Ki. Hmm. Ya, betul. Berarti hmm? Kalau dulu tuh trainingnya kan masing-masing unit dah mengajukan gitu kan. Oh, Aku oke. butuh training ini nih, Iya, iya. tolong dong grup Hmm. akomodir gitu. Kalau sekarang semuanya dilimpahkan ke kita. Gitu. Baik itu Hmm. training soft skill maupun hard skill. Misalkan John Lynn Institute kita butuh training ini nih gitu. Hmm. Tolong ya dibantu gitu. Oke. Oh, oke, oke. Atau kita sampai juga di proses TNA juga ada. Hmm. Misalkan John Lynn Institute tolong dong ini perusahaan kita di TNA. Kita Hmm. pengen tahu kebutuhan trainingnya apa gitu. Dari mulai situ
muncul rekomendasi, kemudian Mhm, kita kasih tahu, oh yang dibutuhkan sama karyawan di unit Anda ini. Oh mhm, ya sudah, gimana kalau memang bentuknya sertifikasi, kan kita mhm. belum bisa menyediakan tuh. Iyap, bener, Kalau bentuk sertifikasi, kita berarti harus cari vendor yang mhm, sesuai dengan mhm, kebutuhan. Kalau memang bentuknya bukan sertifikasi, artinya bisa kita akomodir, mhm, ya udah kita yang nanti akan ini mmm. fasilitasi prosesnya Iya, gitu. berarti, pengembangan karyawannya sangat sangat bagus ya di John Lynn ya, Ki, ya? Maksudnya artinya trainingnya udah ada grupnya sendiri begitu yang mengelola itu ya, Ki, ya? Iya, masih Mmm, berproses lah, belajar masih terus iya dah. masih berproses ya. Heeh, heeh. Oke, siap, Ki. Nah, Ki, ini, Ya. pertanyaan lebih pribadi nih, kenapa memilih Mhm. bekerja di John Lynn, Ki? Iya ya. Eh, Sebenarnya gini, latar belakangnya dulu karena 2018 itu pernah diundang juga ngisi training di sini dah. Mhm, Waktu itu pernah diundang ke sini, terus mhm, juga ya ngelihat situasi di Kota Batu Licin gitu ya. mhm, Kok pas datang itu kayaknya kok nyaman ya katanya. Waktu itu latar mhm. belakangnya pengen kerja di sini bukan karena joinnya sebenarnya, tapi kok kayaknya kotanya nyaman, kotanya Oh, enak gitu. mhm. Terus apa selain nyaman juga aku dapat cerita di sini aman mas, sampean mau naruh motor di pinggir jalan kuncinya nyantel aja nggak bakal hilang tuh motor berhari-hari gitu. Karena memang Oh, iya ya. dari sisi kesejahteraan dari Mhm, setiap masyarakat di sini ya alhamdulillah udah cukup bagus. Oh mmm. gitu ya gitu. Iya gitu. Nah, aku ngeliat kok kayaknya nyaman ya. Sempet waktu itu bilang sama ini kan, sama istri juga gitu. Iya iya. Apa namanya? Kayaknya kalau tinggal di Batu Licin enak deh gitu ya. Cuman guyon-guyon aja gitu. Tapi Iya iya. ya alhamdulillah sekarang sampai kejadian di sini. Tapi sih setelah eh, setelah waktu itu diskusi sama keluarga juga, terus Mhm, juga waktu itu ngerasain bahwa enak ya tinggal di Batu Licin kayaknya gitu. mhm, Tapi saat itu juga ini juga riset juga John ini apa sih, terus mhm, juga perusahaannya bergerak di bidang apa, prospeknya bagaimana, mhm. terus juga nanti ke depan kira-kira nanti karir di sini kayak apa ya gitu. Oh, Sempat juga riset-riset mhm, gitu, ternyata bagus juga nih, oke juga nih, karena John ini perusahaan yang tiap tahunnya berkembang terus mhm, gitu mhm, dari sisi bisnis dan juga lain-lain gitu. Terus mmm, dapat opportunity juga waktu itu kebetulan karena waktu 2018 kenal juga beberapa orang di sini ada mhm, opportunity dan kemudian juga ditawarin juga ya sudah akhirnya oke deh coba deh mmm, apa eh, nyoba peruntungan di sini mhm, gitu mhm, sembari juga belajar juga ya sudah mmm, akhirnya berangkatlah waktu itu keluarga juga mendukung mhm, terus akunya juga cukup semangat buat di sini gitu. mhm, Untuk nyari pengalaman baru, untuk nyari suasana baru, gitu ya. Ya sudah, akhirnya di sini sekarang. oke. Dan sepertinya menikmati di Kota Batu Licin di Jonglin, benar ya, Ki, ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Nah, pasti menikmati. Ki, mungkin Yap. soalnya paradigma orang-orang terhadap Kalimantan itu kan, kerjaannya di site begitu kan ya, maksudnya yang minim fasilitas, ya begitulah kalau kerjaan di Ya, project begitu kan kalau atau di site. betul betul. Emang kalau boleh dideskripsikan Batu Licin atau tempat tinggal sekarang atau iklim, lingkungan eksternalnya John Lynn itu gimana sih, Ki? Oke, kalau kita bicara iklim eksternal ya Mhm, memang kalau kita misalkan ngobrol dengan orang yang belum pernah ke Kalimantan, mhm, pasti bayangan mereka persis kayak yang tadi Daim iya, sampaikan. mhm, Kalau bosan, mhm. oh sana masih hutan-hutan ya, masih Iya susah benar, ya ke sana ke sini ya. heeh. Indomart ada nggak sih? Alfamart ada nggak sih? Iya Gitu benar kan. benar benar, itu dia. Keluarga aku juga di sana masih nanya, Gimana? Ada Indomaret nggak di sana? Iya Pasar deket nggak?" Gitu. iya, heeh. Berapa lama jaraknya dari saat ini? Gitu. Ya, alhamdulillahnya sih kalau di sini aku tinggalnya di tengah kotanya Batu Licin dan Oh, oke, mhm. kalau memang kita bicara di site-nya ya memang ada Iya, site yang lokasinya jauh, mhm, ada yang memang masih di dekat-dekat kota gitu ya. mmm, Tapi kalau untuk bicara aku sendiri gitu ya, kita coba bandingkan dengan di Bekasi lah, let's say misalkan iya, tempatku tinggal heeh. gitu ya. Itu nggak jauh beda ramainya Oh iya? dari mulai iya nggak jauh beda ramainya. Oh, Jadi benar-benar udah kota iya yang udah, ramai penduduk mhm gitu, mhm, terus mau kemana-mana juga dekat, mhm. terus mau ke kayak let's say Alfamart, Indomaret juga udah banyak jumlahnya. Oh, berarti bukan eh bukan ada atau nggak ada lagi, tapi udah banyak gitu ya? Udah banyak. Iya iya. Mau nyari apa aja insya Allah ada gitu. Cuma memang Heeh. di sini yang belum ada tuh mall. Oh malah Mall itu belum ada. oh Tapi iya, kayak model-model pasar swalayan yang model pasar apa? Swalayan modern yang cukup mhm, besar tuh ada lah buat mmm. belanja-belanja. Atau jangan-jangan John Lynn mau bikin mall?
Kayaknya sih, kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya gitu. Ya Oke kurang sih. lebih gitulah, Dan. Mhm. Artinya nggak yang primitif banget. Bahkan Iya benar. ya karena keluarga gue juga ada di sini, mereka juga cukup kaget juga. Oh ternyata begini ya di sini ya. Mmm, mhm Bayangan mhm. bayangan kita tuh kemarin begini gini gini, kasihan di Mhm. sana. Mungkin susah cari ini itu segala macam. Tapi ternyata enggak, malah Mmm. pada nikmatin di sini dan eh, nggak lebih bising dari Jakarta atau Bekasi itu Ah, pasti iya. di sini. Benar benar. Iya kan? Heeh. Terus juga iklimnya karena di sini tuh dekat sama laut, terus Mmm, juga apa daerah bukit gunung juga gitu dan mhm. jadi ya aku ngerasa kayak kurang lebih kayak di Bogor lah, panas juga nggak terlalu panas gitu, terus Oh. curah hujannya juga masih tinggi Mhm gitu ya, mhm. ya balance lah gitu. Balance. Terus Oh, kalau oke. sepanjang mata memandang itu ya isinya pohon, Iya iya. rumah pohon besar-besar gitu. Mhm. Alhamdulillah Mmm, cukup menyenangkan lah tinggal menyenangkan ya? di sini. Wah, Mhm. siap siap. Wah, keren nih, Ki. Ini, eee, ya berarti jangan disamakan, di semua daerah di Kalimantan ya jangan disamakan begitu ya, Ki, ya? Beda-beda gitu ya, Ki, Ya, ya? kalau di site yang Set-nya. memang lokasinya jauh ke dalam, ya memang Iya ya memang, seperti itulah gitu. mhm, Memang untuk dieksplorasi kan, mhm, bukan memang untuk khusus tempat tinggal gitu. Ya mhm, mungkin orang yang tinggal di sana ada, tapi memang ya orang-orang yang memang ya entah itu dia buruh harian kah mhm, atau memang dia punya lahan di sana sebelumnya belum mhm, dilepaskan segala macam. Tapi kalau misalkan di sini di Jongbin, kalau khusus karyawan yang memang kerja di pusatnya atau mhm, di apa unit-unit yang memang dekat dari kota ya situasinya udah mirip-mirip kayak di Jakarta mirip-mirip. atau Bekasi ada. Oh, Kota siap besar. siap. Oke, Ki. Nah, berarti, eee, ekspektasi bekerja di awal udah sesuai dengan realitanya ya, Ki, ya? Ya sesuai dengan realitanya sih ya yang nggak sesuai banget sih dah Mhm gitu. mhm. Tapi ya yang disyukurin adalah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jomplang lah antara Oh, oke. ekspektasi dan realita gitu. Artinya Oh, mhm, adaptasinya juga nggak terlalu sulit kan. mhm. Kadang waktu itu juga sempat bayangin, oh jangan-jangan nanti disempatin di site yang jauh banget gitu. Bisa jadi perjalanan dari kota ke Iya iya. site itu makan waktu 10 jam gitu. Iya iya. Ternyata ya enggak gitu. Ternyata Mhm, kayak dari kantor ke kota aja sekarang cuman mhm, ya agak masuk dikit lah, 10 mhm. menit udah Oh, sampai. dekat dong. Mhm mhm. Deket banget. Iya, dekat banget lah. Beda kalau Gitu. saya bisa 1,5 jam kalau ke kantor, Ki. Iya, di sini juga kemana-mana dekat karena kan Nggak jalanannya luas, nggak terus macet ya? kendaraan juga nggak macet, nggak begitu Heeh. banyak. Lampu merah di sini juga cukup. Yang aktif berhentiin mobil ada merah, kuning, hijaunya itu cuma dua, Oh, cuma cuma dua. iya iya, Ya heeh. begitulah. Ya Alhamdulillah. ya masih ya, suasana inilah ya, suasana apa apa bahasanya, mungkin suasana pedesaan begitu, tapi ya udah maju begitu ya, maksudnya, Udah maju, ya. udah maju begitu ya gitu ya, maksudnya nggak daerah-daerah banget begitu kan. Gak ada daerah banget. Oke, Ki. Nah, Ki, ini tadi kan iklim Siap. eksternalnya tadi ya, Ki. Nah, kalau internalnya gimana, Ki, iklim kerjanya, Ki? Nah, iklim kerjanya mungkin kurang lebih sama sih dengan kebanyakan perusahaan ya, Dar, ya. Mhm. Tapi karena di sini kan orangnya sangat heterogen ya, dari berbagai macam Mmm, daerah. Terus mhm. juga apa namanya kita ini walaupun perusahaan sudah cukup banyak, Yap, jumlah karyawannya juga besar gitu, unit mhm, usahanya juga banyak. Cuma memang yang unik di sini adalah perusahaan ini masih family company yap, gitu, mhm, masih perusahaan keluarga yang dimana mhm, banyak unit usaha itu memang masih seputaran ke keluarga owner sendiri yang mhm, megang gitu. Nah, artinya kita nanti akan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang kaitannya dengan internal juga. mhm, Maksudnya dengan internal tuh ya dengan keluarga juga gitu lah. mhm, benar benar. Ya kita apa namanya? Ada beberapa birokrasi-birokrasi yang memang bisa lebih mudah, ada Mhm, birokrasi-birokrasi yang bisa dikatakan lebih menantang dari yang mmm, lain mungkin gitu mhm, ya karena hal-hal tadi itu dan mhm, tapi sih secara keseluruhan sebenarnya iklimnya sih aman, mhm, kekeluargaannya juga cukup dapat gitu ya. mhm. Apa tapi karena memang selama ini John Lynn itu kan perusahaan yang lagi bertumbuh terus dan Benar benar, jadi mhm, apa fokusnya memang ke perluasan usaha terus mhm, juga profit segala macam mhm, gitu. Jadi yang aku lihat sih kadang-kadang ini kayaknya udah bagus sebenarnya iklim mhm, usahanya terus juga dari sisi orang-orang yang bekerja di sini juga memang udah oke-oke gitu. mmm, Ekspor-ekspornya cukup banyak gitu. mhm.
Apalagi dengan John Lin yang berkembang ini, yang aku tahu sebelumnya adalah John Lin ini banyak narik expert, jadi banyak nge-hijack orang gitu. Karena apa? Karena untuk kebutuhan percepatan proses bisnis gitu. Hmm. Nah, tinggal saat ini kayaknya PR-ku sedikit adalah tentang bagaimana caranya menyatukan Hmm. dari masing-masing unit, masing-masing kepala gitu loh. Hmm. Tapi sih alhamdulillah udah oke sih, tinggal nanti sambil berjalan, Hmm. sambil kita mungkin kasih beberapa solusi gitu ya, Hmm. gimana caranya nanti bisa lebih menyatukan orang-orang internal di sini. Ya, ya itulah Hmm. kira-kira seperti itu gambaran untuk iklim internalnya. Nggak Hmm. ada yang apa ya, kalau aku bilang sampai hari ini dari tempatku sendiri atau unit usaha lain nggak ada yang toksik banget, itu nggak ada. Oh. Hmm. Artinya Hmm. mereka fokus sama kerjaan mereka sendiri, Hmm. walaupun ada beberapa konflik gitu ya segala Yep. macam, tapi ya selama ini sih nggak ada yang terlalu bikin sampai gregetan banget gitu sih, nggak ada gitu ya. Hmm. Artinya Hmm. masih normal lah, namanya Masih kita normal kerja gitu itu ya. Hmm. kadang-kadang ada komunikasi yang Hmm. salah gitu, Hmm. ada sikap yang kurang tepat Hmm. gitu, tapi nggak ada yang sampai fatal banget itu. Fatal banget. Sehari ini yang aku Hmm. tahu tuh nggak ada. Ya kalau Kayaknya sih namanya konflik kekeluargaan pasti, masih cukup bagus. iya sih. Apalagi namanya konflik ya pasti ada gitu kan, nggak Pasti mungkin ada. enggak. Nggak ada. Dimanapun Kalau gitu nggak ada kan. berarti kita nggak kerja gitu kan. Nah itu dia gitu kan. Kalau nggak ada ya berarti nggak kerja gitu kan. Ah, oke Ki. Nah Ki, terkait Ya. dengan jenjang karir gimana Ki di John Lynn Ki? Nah, jenjang karir di sini aku melihatnya Jolin ini perusahaan yang cukup fair ya, Dek ya. Hmm. Jadi jenjang karir di sini alhamdulillah cukup jelas ya, Hmm. seperti jenjang karir di perusahaan pada umumnya lah gitu. Hmm. Cuman kalau di sini karena masih single owner ya, Hmm. masih Pak Haji Isam yang punya perusahaan ini, Hmm. ownernya tunggal. Jadi secara jenjang karir itu kita akan merasa sangat terbantu dari sisi karir kalau kita punya prestasi dan Yep. Hmm. gitu. Jadi di sini sangat ngelihat yang namanya prestasi, Hmm. prestasi kerja. Entah kita berhasil dalam bidang apapun, Hmm. selama itu bisa membantu perusahaan secara signifikan, Yep. itu biasanya jenjang karirnya nggak nanggung-nanggung. Bahkan Hmm. cerita yang pernah aku dengar itu Ya, ya. ada waktu itu level SPV kalau nggak salah, Hmm. SPV, terus dia bikin prestasi gitu kan, Hmm. sampai diketahui sama owner. Hmm. Nggak lama setelah dia itu naiknya langsung dinaikkan jadi direktur. Oh. Tapi tentu lewat asesmen segala macam Oh gitu iya. ya, asesmen Oh, segala oke. macam. Tetap ada asesmennya begitu ya Tetap Ki? ada. Hmm. Terus waktu itu kabarnya, ini langsung dari sini langsung dinaikin jadi direktur. Oh iya, iya. Artinya selama kita Hmm. punya prestasi, selama kita juga dinilai siap Hmm. untuk di tempat itu, ya udah, perusahaan nggak tutup mata dengan itu. Yep. Hmm. Makanya banyak orang-orang di sini yang berlomba-lomba bikin project, terus Project ya. kemudian juga terus membuat project itu berhasil, bikin Hmm. prestasi segala macam. Gitu. Ya karena memang prestasi di sini cukup diapresiasi juga gitu. Hmm. Ya walaupun ada beberapa juga tantangan-tantangan sih di sini yang memang bikin kita tuh kayaknya susah ya gitu bikin Hmm. prestasi di sini ya. Tapi ya nyatanya memang prestasi yang kita buat itu dilihat sama perusahaan dan itu seringkali diapresiasi. Walaupun nggak apresiasinya di jenjang karir, Hmm. biasanya apresiasinya di hal-hal yang lain gitu. Oh, oke. Yang ya bahasanya reward lah Ya, gitu reward. langsung. Tapi biasanya langsung dari ownernya Hmm. gitu. Oke, berarti ya untuk jenjang karir ya fair dan juga tadi seperti yang Rizky sampaikan, ya tergantung prestasi begitu ya. Kalau kita Betul, berprestasi betul. ya pasti akan cepat naiknya gitu. Kalau enggak ya di situ aja gitu kan. Iya, Oke ya. kalau enggak ya Ya. jadi mediocre aja udah. Nah, iya mediocre aja gitu kan. Heeh. Oke, Ki. Nah, Ki, ini terkait dengan Ya. benefit, Ki. Nah, tapi general aja, Ki. General Siap, aja. siap, siap, siap. Benefitnya apa aja sih, Ki, yang kita dapatkan kalau bekerja di John Lynn? Kalau benefit pastinya tergantung sama level ya kalau di sini kan. Oke. Mm. Jadi kalau misalkan levelnya non staff itu ada sendiri, Mm. kalau misalkan staff itu ada sendiri, Mm. terus asmen atau ya supervisor, asmen Mm. ada sendiri, Mm. terus kemudian manajer sampai ke tingkat paling atas itu ada sendiri. Tapi yang di unit usahaku, karena ini benefitnya nggak rata, nggak Mm. dari John Lynn Group gitu. Jadi Iya ya. setiap unit itu punya kebijakan benefit masing-masing. Oh, oke. Mm. Nah, kalau aku kan karena saat ini departemenku masih nempelnya sama EAS Group, grup Mm. yang
menaungi perusahaan-perusahaan agro gitu ya. Hmm. Dan alhamdulillahnya karena perusahaan agro ini lagi berkembang pesat, Hmm. produksinya juga lagi bagus gitu. Sampai hari ini benefitnya alhamdulillah kalau kata orang-orang di seluruh Jondin, Jondin Institute itu beruntung nempel sama EAS Group gitu karena Ah. ya, karena benefitnya bisa dibilang paling luar biasa dari yang lain gitu lah. Hmm. Ya saya kayak misalkan ya gaji Hmm. pasti, terus kayak musim tunjangan-tunjangan gitu itu Tunjangan. ada, juga kesehatan, terus Hmm. kemudian juga tunjangan tempat tinggal, Hmm. terus kendaraan gitu, sampai apa namanya ya kayak barang-barang rumah tangga dan lain-lain gitu Oh. tuh Hmm. disupport semua sama Support. perusahaan. Hmm. Sampai ke nggak cuma sampai barang-barangnya, sampai tenaga orang yang akan membantu kita instalasi barang-barang rumah Oh. tangga kita pun itu disupport juga. Oh, berarti banyak banget tunjangannya berarti ya, Ki, ya? Apa, Alhamdulillahnya, benefitnya ya? Hmm. udah Mhm. kita nggak udah ya berarti bahasanya mungkin perusahaan mau bilang udah lo nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu, lo fokus kerja aja, urusan Oh, iya keluarga benar. lo, urusan Mhm. kesehatan segala macam Mhm. kita bantu gitu. Mhm. Mhm. Alhamdulillahnya sih sampai situ, dan makanya ya keluarga gue juga bersyukur juga, oh ya Mhm. begini ya, Mhm. alhamdulillah lah gitu. Gitu. Ya walaupun juga tadi ya sesuai sama levelnya gitu. Mhm. Oke, 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 baik. Jadi, Gitu. benefit-nya, ya menarik banget lah kalau di Jondein berarti ya, Ki, ya, Bener banyak banget, tunjangan, sama ya, nah iya sih benar sih, apalagi, itu jangan. tunjangan gitu ya. Nah, Ki, mungkin kalau terkait dengan, rekrutmennya nih, Ki, kalau Hmm. biasanya kan, rekrutmen itu yang direkrut, strata pendidikan apa aja, Ki? Biasanya kan D3, S1 atau mungkin Hmm. SMK, SMA ada mungkin, Ki? Dan itu masuknya ke posisi apa atau ke level apa gitu, Ki? Hmm. Nah, biasanya sih ini ya, tadi ya karena Mhm. John ini ngelihat prestasi ada ya. Mhm. Ada juga kok misalkan orang-orang yang cuma lulusan SMA, SMK itu bisa masuk ke John Lynn gitu, tapi Mhm. eh, biasanya mereka masuk dengan posisi non staff. Oke. Mhm. Nah, non staff ini berarti belum masuk ke apa manajemen internalnya lah, gitu. Mhm. Tapi Mhm. masih kayak bantu gitu segala macam. Mhm. Tapi perusahaan nggak nutup mata sekali lagi sama orang-orang yang non staff, Yap, orang-orang yang yap. memang dari bawah gitu. Kalau memang dia punya prestasi, kalau memang Mhm. mereka dinilai layak untuk bisa bantu perusahaan jadi lebih efektif, ya biasanya bisa dinaikkan gitu dan Iya. Mhm. gitu. Banyak juga kok teman-teman gue kayak gitu. Mmm. Apa Mhm. namanya, dari non staff dia lulusan SMK, SMA gitu ya, tapi dinilai Mhm. perusahaan bagus, ya akhirnya naik ke jenjang yang berikutnya jadi staff gitu. Ya Mhm. biasanya kalau yang non staff ini ya biasanya mereka bantu di lapangan gitu kayak Oke. di Mhm. GA, terus Mhm. juga jadi entah mungkin ya carpenters Mhm. gitu-gitu, Mhm. bantu-bantu di gudang gitu Mhm. atau di kebun gitu ya, Mhm. sebagai sebagai karyawan di kebun gitu Mhm. segala macam. Yang kadang-kadang non pendidikan pun ada juga, tapi rata-rata itu yang di kebun, yang dia Oh, memang iya. jadi pemanen Iya, iya, gitu-gitu. benar, benar. Mhm. Mhm. Nah, kalau Tapi berarti misalkan itu memang rekrut internal di sana ya, Ki? Maksudnya rekrut, ya, apa, orang-orang lokal berarti, Ki, ya? iya biasanya Mhm. orang-orang lokal kayak Mhm. gitu-gitu. Terus naik ke S1, Mhm. ya ada. Lewat Nah D3 sekarang gimana, sih Ki? Ada, Ki? D3 ada, Oh, ada D3 juga? ada. Mhm. Ada juga D3, ada juga. Mhm. Tapi biasanya sih kalau D3 itu ya tadi rekomendasi sih biasanya dan Oh, oke. paling Heeh. itu Mhm. rekomendasi orang gitu, kalau memang misalkan ada kebutuhan ini, Mhm. tapi ini kandidatnya masih D3 gitu, ya udah nggak Mhm. apa-apa dicoba dulu aja, maksudnya Oh, oke. di interview, Mhm. dilewatkan proses rekrutmen yang baku gitu ya. Mhm. Nah nanti kalau memang dinilai perusahaan oke, ya sudah gitu. Mhm. Kita coba gitu lah probation berapa. Nah, Mmm. cuman di sini disclaimer dulu ya, aku ini kan bukan orang HR ya, Iya, iya, iya. yang Heeh. yang fokus memang ngurusin itu. Iya, iya, Mungkin benar, nanti ada benar. beberapa informasi yang aku Mhm. kurang detail ya, Mhm. harap maklum ya deh. Iya, benar, Aku iya, cuma nggak apa-apa, lihat Ki. dari Heeh. pengalaman dan apa yang aku rasakan aja selama Oh, ini. iya, siap. Nah, kalau Eee, S1 tadi, Ki, gimana, Ki? ya kalau S1, nah Mhm. ini yang menarik. Ah. Kita ini lagi banyak buka rekrutmen untuk orang-orang yang S1 sebenarnya Mmm. ada. Mhm. S1 itu lagi diutamakan sekarang karena Jonin ini lagi apa ya, lagi membentuk sistem sebenarnya sekarang. Mhm. Lagi mulai ngerapih-rapihin gitu. Mmm. Setelah kita sadar bahwa oh ya usaha kita gede juga ya, terus juga
orang-orang dalamnya tuh luar biasa banyak juga ya, dan kita juga Mhm. pengen ningkatin kualitas juga dari sisi Bener. people-nya gitu. Nah makanya sekarang fokus utamanya kita banyakin lulusan-lulusan S1 yang masuk di sini. Oh. Let's say kayak kemarin, eh, tahun kemarin kan, bukan tahun kemarin, tahun ini kan kita ada program MT kemarin kan, Oh, 6 bulan 2021 gitu. ini? Oh. 2021. Jadi Mhm. John Lin Institute ini dibuka, itu langsung buka program MT waktu itu, Pas 6 pandemi bulan. dong, Ki, kalau bisa gitu ya? Pas pandemi, Oh. pas pandemi. Mhm. Nah, itu ada 20 ribuan pelamar yang Wah. yang ini yang daftar, Heeh. yang masuk itu cuma Waduh. 38 waktu itu. 38 orang. Iya, iya. Nah, itu semuanya S1 gitu. Tapi S1 ada ya? juga sih orang-orang yang dari internal yang memang titipan unit untuk, ya Mhm. tolong dong develop, gue pengen naikin ini orang yang Oh, non iya, staff iya, jadi iya. staff gitu. Ya Mhm. sudah, kita ikutkan gitu. Mhm. Nah, S1 ini kenapa tadi prospeknya bagus ini, karena memang kita lagi mau membagusin eh, orang-orang di sini gitu, Mhm. yang apa namanya, makanya kemarin itu semua anak-anak MT yang Mhm. fresh graduate eh, itu dari S1 semua, memang Mmm. dari univ-univ yang memang punya kredibilitas Mhm. bagus di Mhm. Indonesia gitu. Mhm. Karena memang kita pengen betulin dari sisi human-nya, karena kan Iya, selama iya. ini ya mungkin masih belum punya acuan yang jelas nih terkait dengan rekrutmen, Mhm. harusnya kayak gimana aja sih, karena selama ini juga banyak expert yang masuk, ya Mhm. udah lu punya pengalaman di sini kita ambil. Tapi sekarang Mhm. udah mulai kita develop dari bawah, kita develop dari bibit-bibit yang memang punya potensi bagus, Mhm. ya akhirnya HR fokus untuk ya udah kita start dari S1 gitu, Iya, iya. yang untuk level-level yang ini yang masih di bawah. Oke, siap, siap. Boleh sih Baik, Ki. gitu. Nah, Ki, sekarang kita ke segmen kedua nih, Ki, terkait dengan, Siap. proses rekrutmennya, Ki. Nah, Hmm. eee, tahapan proses rekrutmennya apa aja nih, Ki? Tahapan rekrutmen yang pernah Rizky lewati kemarin gitu, Ki? Atau mungkin secara umum proses rekrutmennya, Ki? Ya, kalau secara umum dulu kan gitu ya. Mhm. Kalau Mhm. secara umum itu, aku rasa sih nggak ada perbedaan yang signifikan sama Perusahaan kebanyakan lainnya? perusahaan gitu. Perusahaan Heeh. gitu. Sama sih, kayak misalkan Iya. kita ini juga ngiklanin juga ke beberapa Mhm. platform yang Mhm. mainstream gitu ya. Iya. Ya teman-teman pasti tahu lah ya. Banyak platform apa untuk kita cari Mhm. pekerjaan gitu. Mhm. Yang depan-depannya job gitulah. Iya. Nah, itu kita juga iklanin di sana. Mhm. Terus kalau setelah dari sana udah pasti nanti kita akan seleksi berkas dulu kan, Mhm. seleksi berkas mana yang kira-kira memang cocok dengan kualifikasi. Mhm. Nanti kita akan seleksi, kemudian setelah itu masuk ke tahap berikutnya. Biasanya nanti kita coba ada interview, Mhm. ya bukan interview, apa namanya, masuk ke psikotes dulu, sorry. Mhm. Masuk ke psikotes, setelah Mhm. psikotesnya lolos, terus kemudian interview. Nah, interview dengan HR gitu ya. Mhm. Setelah HR lolos, langsung interview ke user biasanya. Mhm. Mhm. Nah, tapi di sini menariknya karena masih single owner, Yap. ketika user itu udah oke, Mhm. atau udah ada nama-nama yang direkomendasikan oleh user, itu owner harus tahu dah. Oh, Nah, oke. setiap orang yang masuk ke sini itu owner harus tahu. Iya, iya, iya. Oh, oke. Makanya kayak waktu kemarin rekrutmenku aja itu prosesnya cukup panjang karena harus Mhm. naikin dulu sampai atas. Oh, Sampai gitu. atasnya ya sampai CEO tahu, Mhm. sampai owner tahu gitu. Mhm. Mhm. Karena benar-benar pengen memastikan bahwa kualitas orang yang masuk di sini memang oke, menurut gue cocok nih. Mmm. Dari owner kalau memang udah seperti itu ya udah balik ke Mmm. user oke, Mhm. dan nanti langsung dikembalikan lagi ke HR untuk proses nanti selanjutnya seperti apa Mhm. gitu. Jadi kalau gambaran umumnya kayak gitu dah, Mhm. kurang lebih gitu ya, masih sama dengan kebanyakan perusahaan. Cuma bedanya ini tadi ketika sudah nyampe user, nah nanti user akan coba eskalasi langsung ke owner. Owner Owner. oke, nah, nanti balik lagi ke user, habis itu nanti user kembalikan ke HR untuk nanti Mhm. proses yang berikutnya. Gitu. Mhm. Nah, tapi kalau aku kemarin memang bisa dibilang rekrutmennya ini ada apa namanya, jalur apa ya, bisa dibilang Jalur expert khusus. lah gitu. Oh, iya, jalur expert ya. Iya, Iya. maksudnya ya mungkin pada saat itu butuh urgent juga Mhm. Mhm. orang yang memang bisa menghandle di posisi itu. Mhm.
dan kebetulan aja pada saat itu mungkin ketemunya aku gitu ya. Jadi Mhm. ya Oh, iya. kebetulan juga ada kenalan juga di sini yang Mhm. memang udah pernah kita komunikasi lah, mungkin Mhm. nyambung di situ. Mhm. Terus juga kebutuhannya juga mungkin dapat juga. Mhm. Nah akhirnya ya udah, aku cuma waktu itu ngisi form gitu ya, ngisi form, habis itu ngirim ke apa, ke Mhm. user waktu itu, karena waktu itu yang Mhm. hire aku usernya langsung, Mhm. ke user oke, nyambungin lagi ke HR. Nah HR waktu itu langsung psikotes di Jakarta, Mmm. Mhm. habis psikotes hari itu juga langsung interview, interview udah oke, Mhm. lewat langsung udah tinggal nunggu jadwal keberangkatan sama waktu itu medical check up dan lain-lain gitu. Oh, iya, iya. Selesai gitu. Oh, Cuman iya. memang waktu itu Mhm. proses yang di 2021, sebenarnya prosesnya udah dari 2020 tuh udah. Waktu Oh, pas iya, iya. awal-awal pandemi itu Mhm. prosesnya di situ sebenarnya. Tapi Mhm. karena tadi harus eskalasi sampai owner dulu, kemudian Mhm. juga ada pandemi gitu dan Yap. lain-lain, ya Mhm. isu politik dan lain-lain gitu. Jadi Mhm. mundur jadi 2021 gitu. Mmm. Tapi secara proses keseluruhan yang aku lewatin ya kayak gitu dah. Mhm. Dia dapat rekomendasi, suruh ngisi form, kemudian dari form itu aku langsung diundang untuk psikotes, psikotes interview, Mhm. interview, kemudian udah interview udah oke, terus diinfokan ke user, Mhm. user udah oke, langsung jalan lagi prosesnya, karena udah dapat persetujuan dari owner gitu kan. Udah dari situ langsung di set keberangkatannya kapan, Mhm. terus medical check up-nya di sini, di Oh, iya. di Kalsel, bukan Mhm. di Jakarta. Jadi Mhm. setelah medical check up udah langsung langsung Mhm. kerja probation 3 bulan, Mhm. setelah itu langsung dinyatakan tetap Oh, oke, oke. Oh, gitu. siap, siap. Oh, iya. Ya, Rizky masuk lewat jalur, professional hire ya, Ki, ya? Ya Iya. profesional hire lah, Oh, begitu iya, lagi iya, gitu. iya. Jalur khusus ya. Ya, jelas. Ya, karena mungkin, sebelumnya artinya walaupun Rizky sebelumnya udah dikenal di sana gitu kan, tapi tetap mengikuti proses, Ya, rekrutmen gitu ya, Ki, ya, normal. betul betul. Iya sih. Psikotesnya pun juga juga yang psikotes yang apa ya, yang memang seharusnya gitu, yang Mhm. memang sama kayak orang-orang lain Sama. gitu. Karena waktu Mhm. itu pas aku psikotes juga aku nggak sendiri, Oh. ada beberapa ini juga. Bahkan waktu itu barengan sama anak MT waktu itu. Oh, gitu, heeh. Barengan sama anak MT Iya, iya, psikotesnya. iya. Gitu. Oh, oke, oke. Apa si interviewnya juga Mhm. interview yang benar-benar interview gitu, bukan cuma sekedar udahlah cuma Iya, formalitas aja lo iya. lewat Oh, gitu, enggak. oh, berarti enggak, berarti tetap, Tetap tetap saringan, normal tetap begitu ya? sering Mhm. normal Oke, gitu. oke. Cuma memang bypassnya langsung formnya tuh dari user langsung gitu. Mhm. Oke, Itu oke. rekomendasi. Oke, baik, Ki. Nah, Ki, ini, tapi pas proses rekrutmen kemarin itu memang ada ini nggak, Ki, apa, terkait dengan penempatan, Ki, tapi Rizky Mhm. udah masuk ke bagian apa, training and development ini gitu ya, Ki, ya? Dari awal ya, Ki, ya? Iya, dari awal udah di training development Oh, di oke. John Lynn Institute namanya Mhm. gitu. Tapi kalau untuk penempatan lokasi kerjanya, waktu itu Mhm. memang di awal kita belum diinfo dah, Oh, belum oke. diinfo, Mhm. belum diinfo kan memang waktu itu juga apa namanya, kita masih info yang aku dapat sih memang Mhm. John Lynn Institute ini karena masih berupa project kemarin, Mhm. jadi kita masih mencoba untuk mencari ini kira-kira nempel sama siapa gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, akhirnya karena itu belum bisa diinformasikan sama manajemen, tapi pas ketika Mmm. datang, ya baru tahu kita penempatannya di sini, gitu. Mhm. Bukan di kantor pusat saat ini kalau Iya, aku iya. nih. Mmm. Kantor pusatnya ada di pusat kota Batu Licin, tapi aku Mhm. sekarang ada di namanya tuh desa Desa Kuranji, di situ Mhm. ada PT KAM namanya. Nah, Mhm. Johnny di situ tuh lagi nempel manajemennya sama PT KAM. Mmm. Insya Mhm. Allah tahun depan udah mulai misah jadi Mhm. unit sendiri nanti. Mhm. Mmm, oke, oke. Gitu lah. Jadi penempatannya ya kalau soal penempatan aku pada saat itu nggak ekspektasi apa-apa sih, cuman ya udah Iya. kalau udah sampai sana mau tempatin dimanapun ya sudah Iya. serah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baik, Ki. Nah, Ki, ini menurut Rizky sendiri nih, ketika Hmm, mengikuti proses rekrutmen kemarin itu, Ki, apa sih hmm, yang menjadi tips, trik supaya lolos di hmm. rekrutmen kemarin, Ki? Ya, yang menjadi tips dan trik ya. Ini aku Mhm. bicara untuk yang spesifik aku Mhm. sendiri ada ya Yap. kemarin ada. Mhm. Jadi aku mencoba untuk menganalisa gitu. Pada Mhm. saat awal aku komunikasi dengan usernya, memang aku Mhm. mencoba untuk mendalami betul gitu apa sih kebutuhan yang memang saat Mmm. ini dia Mhm. harapkan dari
dari saya gitu, Iya, mhm, dari aku gitu ya. Coba menganalisa, oh ngobrol gitu kan, apa sih yang dibutuhin? Oh gini, ternyata nanti mhm, Mas Rizky ini saya pengen nanti jadi gini 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 mhm, gini. Gini. Oke, setelah kita tahu itu, setelah kita tahu kebutuhannya, mhm, maka kita coba meriletkan dengan expertise kita gitu ya. iya, mhm, Apa namanya, expertise kita apa, kemudian juga kita punya portofolio apa, terus kita mhm, coba mhm. mengajukan apa sih kira-kira yang bisa kita bantu nanti ke depan gitu. Iya iya, Kak. Apa sih hal-hal yang jadi kelebihan kita gitu. Tapi bukan dalam arti Mhm, misalkan kita menyumbang, oh Pak saya bisa gini, saya bisa gini, saya bisa gini. Enggak. mhm, Ketika misalkan kita ditanya Mas Rizky bisa bikin modul kan? Gitu. mhm, Oh bisa Pak, kebetulan kemarin saya juga habis bantu perusahaan yang lama bikin modul, gini, ini modulnya, ini contohnya. Nah, mhm, ini memang apa spesialisasi saya memang di situ dibikin modul, mhm, kemudian juga bikin program pelatihan, setelah itu juga mendelivernya langsung. Gitu. mhm, Nah itu fokus saya di situ Pak, gitu. Keahlian saya. Kalau yang lain-lain nanti bisa dikembangkan seiring berjalannya waktu. Gitu. mhm, Oh, gitu ya. Nah kalau secara garis besar sih menurutku adalah ketika kita masuk lewat professional hire sebisa mungkin kita itu fokus aja sama kekuatan yang saat ini kita punya mmm, dan mhm, mhm, mencoba untuk meriletkan dengan mhm. kebutuhannya mereka gitu dan please be honest gitu Iya jujur iya. aja gitu. Mhm, Kalau misalkan lu bisa nggak bikin modul yang gini 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 kalau Casco ya lu bisa mhm, modul oh kalau modul itu saya belum pernah Pak gitu tapi kalau nanti dikasih kesempatan untuk meriset kemudian mhm, juga ngasih mhm, kesempatan untuk membuat mhm, itu insya Allah saya bisa gitu. mhm. Oh gitu nah, gitu. Jadi ya tadi kuncinya ya be spesifik, be honest, itu sama pede aja udah, Yap ya yap. nothing tulus lah, nah Mhm, itu mhm. terakhir. Tapi Mmm, kalau misalkan dari yang sisi umumnya gitu ya, eh, sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi gitu. Yang pertama ya kita harus coba sadar dulu gitu dengan kebutuhan mhm, perusahaan saat ini. Kalau memang misalkan perusahaan butuhnya A, ya kita nggak punya keahlian di situ, ya saranku sih daripada kita apa ya buang waktu gitu mhm. ya, buang tenaga juga lebih baik kita coba cari opportunity lain. Tapi nggak ada salahnya juga sih coba sebenarnya. Yap yap. Kenapa aku bilang begitu? Karena di zoning ini yang aku bilang tadi Mhm, perusahaan masih berkembang, kemudian juga kita masih butuh mhm, orang-orang yang ibarat kata apa expert gitu ya, yang pernah punya pengalaman, kemudian dia datang ke sini tidak dengan kondisi kepala kosong gitu ya, mhm, mhm. bisa ngasih ide dari perusahaan sebelumnya gitu. Saranku adalah untuk orang-orang yang lewat jalur umum itu adalah tolong dikuatkan dari sisi itunya, dari Mmm, dari mhm, sisi spesifikasi teman-teman semua, gitu, spesialisasinya di mana. Gitu. Terus juga kuatkan di bagian itu. mhm. Kalaupun nanti mau nuliskan di CV, ya please jangan terlalu banyak pengalaman-pengalaman ditulis yang nggak relate Iya. sama kebutuhan perusahaan Mhm, saat itu gitu. Ya yang lain-lainnya sih ya kurang lebih tipsnya sih sama mungkin ya. mhm, Ya tinggal tinggal ya perbagus CV, mhm, kemudian juga eh, apa namanya pelajari teknik-teknik interview, mhm, terus juga apa pelajari mhm. ya, proses internal bisnisnya perusahaan seperti apa. Ya gitu-gitu standar lah Yap standarnya. yap. Cuman ya tadi gambaran adalah Jungli di sini Mhm, kita nih masih banyak butuh orang-orang yang expert gitu dan mhm, dibanding di satu sisi juga kita lagi mendevelop juga orang-orang yang memang mhm, berangkatnya dari kepala kosong gitu kayak tadi aku bilang di S1 segala macam gitu. Tapi ya akan jadi nilai plus ketika teman-teman punya expertise yang spesifik yang mhm, memang diharapkan dari perusahaan. mhm. Itu sih Oke. kira-kira yang lainnya sama lah Sama standar deh, sama yang iya. lain. Iya, karena ya proses rekrutmen sebenarnya hampir sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya, Kak, ya. Kak, Betul ya betul. bedanya paling ya beda-beda tipis lah begitu, tapi secara Beda-beda umum tipis pasti sama lah. begitu ya, Kak, ya. Baik, Ki. Nah ini closing, pertanyaan terakhir, Ki, closing Siap. statement dari Rizky nih. Masukan untuk teman-teman yang akan mengikuti, atau mau masuk ke John Lynn, Ki? Ya, masukan dari saya sih sebenarnya paling utama gini ya, Mhm, karena kantor pusat Dunin sekarang ada di Kalimantan mhm, Selatan, ya. Terus kalau misalkan teman-teman juga merasa bahwa aku kayaknya pas nih untuk mhm, kebutuhan eh, John Lynn sekarang gitu, mhm, perusahaan lagi butuh apa, terus aku punya expertise-nya, terus aku merasa mampu, terus mhm, aku secara
secara CV juga oke, bla 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 segala macam. Hmm. Semua saya yakin. Dan langkah berikutnya yang perlu teman-teman pikirkan adalah terkait dengan lokasi tentunya. Yep. Lokasi kerjanya kalau misalkan teman-teman ada di luar Kalimantan, teman-teman Hmm. let's say ada di Jakarta atau di kota-kota besar gitu ya, akan jadi pertimbangan yang sangat penting untuk teman-teman benar-benar memikirkan apakah teman-teman mau gitu merantau ke sini, terus sudah siap dengan segala Hmm. resikonya atau tidak gitu, dari sisi keluarga, dari sisi lingkungan segala Hmm. macam gitu. Disiapkan dari itu. Kalau memang misalkan teman-teman udah yakin dengan itu semua, terus sudah dapat terus tuh semuanya, Hmm. ya tinggal berangkat aja gitu. Hmm. Uh, apa tips-tips yang spesifik kayak misalkan harus gimana-gimana sih sebenarnya nggak ada ya, karena Hmm. bisa dibilang prosesnya masih mainstream kayak perusahaan yang Yep. lain. Tinggal dikuatkan dari sisi keyakinan teman-teman apakah siap di sini, siap mental atau tidak gitu. Yang namanya konflik itu juga pasti ada. Terus kemudian juga kita harus siap dengan berbagai macam budaya orang ada di sini dari berbagai macam daerah gitu ya. Terus juga siap juga dengan budaya-budaya lokal yang ada di sini, karena memang aku lihat juga di Kalimantan itu beda dengan tempat-tempat lain gitu. Ada lokal wisdom yang kita tuh perlu aware gitu. Jangan ngasal gitu, jangan barbar gitu. Iya, iya, iya. Karena ya adat di sini juga masih cukup kental kan. Jadi itu yang perlu teman-teman persiapkan sebenarnya tipsnya. Kalau yang lainnya tinggal teman-teman fight di spesialisasi teman-teman semua, teman-teman fight di bagaimana caranya bisa menarik perhatian HR, dan juga yang paling penting teman-teman juga tolong siapkan diri teman-teman memenuhi ekspektasi dari perusahaan. Itu aja sih dari aku dah. Ya, siap. Terima kasih banyak Rizky nih atas diskusinya pada Sama-sama. pagi hari ini, Ki. Bermanfaat banget buat Siap. teman-teman yang mau masuk ke John Lynn, ya perusahaan besar. Yang karyawannya berapa orang, Ki? Sampai saat ini kurang lebih setahu aku sekitar 24.000 Oh, ada 24.000 lebih. orang. Banyak, Ya. banyak banget itu. Ya, dan masih akan terus bertumbuh ya, Ki ya. Terus bertumbuh dan Bertumbuh insya kemungkinan Allah. akan banyak membutuhkan talenta-talenta baru yang berprestasi dari seluruh Indonesia, gitu ya, Ki ya. Ya mudah-mudahan ada di antara teman-teman nanti yang Ah, tergabung di sini ya. yang pasti akan ketemu Rizky nanti ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Oke, Ki. Baik, Ki. Terima kasih banyak Ki atas diskusinya, Ki. Siap. Bermanfaat banget buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya, Ki. Thank you, Daim. Ya, makasih banyak, Ki.